Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biomekanika. Yang pertama, pengertian biomekanika. Secara etimologi, biomekanika berasal dari kata bahasa Yunani kuno, bios kehidupan, dan mekanika merujuk kepada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Manfaat biomekanika: yang pertama, meningkatkan kinerja manusia. Yang kedua, simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang ketiga, sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Yang keempat, besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Yang kelima, sebagai pedoman perancangan. Yang ketiga, manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Yang pertama, mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf. Yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera. Yang ketiga, untuk menentukan fungsi tubuh. Yang keempat, untuk menambah pengetahuan tentang benda atau alat yang digunakan dalam keseharian. Yang kelima, untuk mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien. 6. Untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Keempat, pembagian biomekanika. Yang pertama, biostatik, studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Kedua, gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Yang ketiga, gaya berat di antara titik tumpuan dan gaya otot. Yang kedua, biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerak makhluk hidup. Yang ketiga, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran diukur dengan alat ukuran yang digunakan sebagai satuan. Yang pertama, pengukuran berulang. Yang kedua, pengukuran tunggal. Dasar mekanika yang menjadi analisis mekanika pada tubuh makhluk hidup. Hukum Newton adalah dasar dari mekanika. Gaya sebagai penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika. Hukum Newton mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama, general biomekanik. Bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum, konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Kedua, occupational biomekanik. Bagian dari biomekanika terapan mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan. Tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Yang pertama, secara statis, yaitu analisis besaran gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan atau statis. Yang kedua, secara dinamis, adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak dan dinamis. Teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Dinamika benda tegar, yaitu benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerak, translasi, dan juga rotasi. Contoh benda tegar: seorang petani memikul rumput. Petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan. Rotasi ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Selanjutnya, prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia.
Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana ada 4 kelompok, yaitu tuas, pengungkit, katrol, bidang, miring, dan roda gigi atau gear. Setiap rangka dan aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja atau tuas atau pengungkit seperti yang pertama di kepala, antara tengkorak dan tulang leher, yang kedua telapak kaki, yang ketiga lengan pengangkat beban. Selanjutnya menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep yang ada pada jaringan laba-laba juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat oleh para peneliti dari College of William and Mary. Benang jaring yang dihasilkan laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama fibrios yang sangat kuat dan elastis. Kedua kata ini menjadikan benang laba-laba salah satu materi yang paling hebat. Kaitan jaring laba-laba dengan konsep fisika adalah pada materi elastisitas. Biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanik, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran atau biologi dan fisiologi. Selanjutnya, aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. 2. Menentukan perancangan sistem tempat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Yang keempat, untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Yang kelima, dalam kesehatan olahraga diperlukan untuk mengurangi risikonya terjadinya kecelakaan saat olahraga, untuk meningkatkan performa saat bekerja, untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 tentang sholat. Penjelasan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika.